bifasik yang ini adalah jenis bifasik ya. Cirinya apa? Nah, ini paling besar ininya. Ini kan hanya sekitar 200-an ya. Bandingkan dengan yang sebelah sana itu paling tinggi adalah 360. Kalau 360 berarti apa? Monofasik. Jadi kita bisa tahu jenis itu bifasik atau monofasik salah satunya dengan melihat ada tulisannya biasanya bifasik atau monofasik. Tapi kalau nggak ada tulisannya, kita bisa ngelihat dari sini. Ya. Jadi dari energinya, ya. Jadi kalau energinya maksimal adalah 200-an, maka jenisnya bifasik. Tapi kalau energinya maksimal 360-an, ya, maka monofasik. Nah, sekarang di sini ada berbagai tombol ya. Nanti ini dan Devip itu macam-macam ya. Maksudnya itu kalian nggak boleh terpaku dari satu model. Yang penting adalah prinsipnya. Mesti di semua jenis itu ada tombol on off. Nah, itu yang harus kalian tahu. Di sini ini tombol on off-nya di sini ada tulisannya ini off, ya. Habis itu kalau kita ingin menyalakan tinggal diarahkan anak panahnya ke monitor. Nah, nanti dia akan nyala. Sekarang karena ini tidak terhubung ke manusia, ini saya punya simulator ya. Simulator ini untuk memberikan gambaran EKG ya. Sekarang ini gambaran EKG apa ini bilangnya? Ayo apa yuk? Apa yuk? Apa ini? Iki sing ke bawah iki apa namanya? Sing ke bawah ini namanya apa? QRS kompleks. Kalau yang ke bawah berarti gelombang apa? Masuk langsung ujuk-ujuk S. R itu mesti ke atas. Berarti apa? Ki adalah defleksi negatif pertama pada kompleks QRS. Jadi kalau ada kompleks QRS cuma satu dan dia cuma ke bawah tok, berarti dia adalah gelombang Ki. Dia nggak punya R, nggak punya S, ya. Jadi punyanya cuma Ki aja, nggak punya gelombang T juga, ya. Di sini nggak ada. Nah, ini karena heart rate-nya 72, namanya adalah sinus rhythm. Meskipun ini ada kelainan karena dia nggak punya P, ya. Terus gelombang T-nya ini terbalik, ya. Nah, sekarang kalau untuk ini kan tadi menyalakan monitor, ya. Nah, sekarang misalkan pasiennya berubah ini iramanya jadi seperti ini. Nah, apa ini? Irama apa nih? VF, betul sekali. Nah, nanti kayak gini ya, saya ubah-ubah di sini. Namanya apa nih? Nah, gitu ya. Nah, kamu harus bisa berespon cepat, tik 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 gitu ya. Wow. Terus, kalau iramanya VF berarti diapain? Wes mari dijawab bareng-bareng. DC shock. Jadi kalau VF itu nggak perlu dicek nadi karena pasti sudah nggak ada nadinya. Meskipun dituliskan di sini ada 216, ini tidak menunjukkan adanya perabaan nadi karotis, ya. Nah, sekarang kalau ketemu seperti ini apa yang harus dilakukan? Nah, nanti kan di RJP dulu sebelum DC shock-nya siap, ya. Nah, ketika kita mendapat instruksi, ya, misalnya saya bagian Devip, diinstruksikan sama leadernya, siapkan DC shock, gitu ya. Maka langsung ini pedalnya kita ambil, ya, kita kumpulkan di satu tangan. Nah, kita kumpulkan di satu tangan, kita kasih gel. Ini gelnya nggak ada ya, nanti pura-pura aja. Kasih gel, terus diratakan dengan tangan. Kemarin kan nggak boleh digisek ini ya, supaya nggak cepat rusak. Ya, diratakan. Habis itu kita atur energinya. Berapa energinya kalau bifasik? Berapa? 200 joule.
Nah, harusnya sampai ke sini ya. Tapi karena ini buat praktikum, kita beri sampai 5 saja ya. Berapa ini? 5 kan? Iya. Supaya nanti enggak nyetrum ya atau terlalu besar energinya ya. Nah, setelah itu kita apa itu namanya? Lakukan charge ya. Charge-nya bisa dengan ini menekan tombol yang ada di sini. Ini. Nah, ini charge. Nah, jadi kayak gini namanya charge ya. Nah, kalau sudah charge kita bilang DC shock siap gitu ya. DC shock siap. Terus kita tempatkan, ini ada tulisannya sternum, satunya di apex. Terus lihat monitor masih VF. Jadi gitu ya bilangnya. Habis kita tempelkan ya. Saya ulang. Tadi kan habis di charge. Habis itu kita bilang DC shock siap. Berarti leadernya hentikan RJP. RJP-nya sudah berhenti, kita pasang seperti ini. Habis itu everybody clear? Clear. Lihat monitor masih VF shock. Nah, jadi seperti itu ya. Masih ininya masih VF. Nah, ini langsung ditekan seperti ini. Shock. Dan ininya harus bareng mijetnya. Kalau nggak bareng, cuma salah satu aja yang kepencet, nanti dia nggak akan keluar energinya. Jadi nggak bisa nol seperti ini. Jadi kalau cuma satu aja yang kepijet, satunya nggak bisa mijet, maksudnya nggak barengan, nanti ininya nggak bisa nol, nggak bisa tersalurkan ya. Kita tekan tadi ya, shock sambil ditekan seberat 10 kilo selama 2 detik ya. Shock 1, 2, angkat, terus kembalikan, terus kita kembalikan lagi. Kita kembalikan ke monitor. Nah, kembali ke monitor lagi ya. Nanti kalau masih seperti ini, pijet lagi ya. Tapi habis DC shock nggak perlu lihat monitornya gambarnya apa. Pokoknya habis di DC shock langsung pijet lagi ya. Evaluasi monitor adalah tiap 2 menit ya. Jadi nanti ada yang bagian jadi leader, ada yang bagian RW, ada yang bagian RW breathing ya. Terus ada yang bagian RJP, ada yang bagian DC shock, ada yang bagian ngasih obat ya. Terus ada yang bagian timer atau dokumentasi ya. Untuk sementara nanti yang bagian timer saya yang memberikan instruksi udah 2 menit leader gitu ya. Nah, nanti leadernya harus berespon setelah 2 menit harus ngapain ya. Kita untuk pembahasan ini sudah jelas atau belum? Jelas. Sudah jelas? Coba ini saya ganti iramanya. Iramanya menjadi apa ini? VT ya. Kalau VT berarti tindakan pertama yang harus dilakukan cek nadi karotis ya. Cek nadi karotis, nadi tidak teraba, DC shock. Sambil menyiapkan DC shocknya, diapain pasiennya? Kita siapkan olesi gel, diratakan, atur energi. Terus habis itu kita charge. Charge-nya bisa pakai tombol ini juga ya. Jadi beda-beda. Biasanya tombol charge itu ada sendiri warna kuning di samping kayak gini. Tapi kalau yang model ini, charge-nya bisa pakai yang ini, bisa juga pakai ini. Jadi di tombol sekali itu untuk nge-charge. Nah, ini. Nanti di tombol lagi dia untuk nge-shock. Nah. Ya, kosong. Gitu ya. Jadi
Kalau kita mau nge-charge pakai tombol yang di sini boleh. Nah, gitu. Terus DC shock siap. Hentikan RJP. Kita pasang everybody clear. Lihat monitor masih VT shock. Terus kita kembalikan lagi. Kembalikan ke monitor. Ya. Itu pas ini monitornya, ya. Nah, dan seterusnya ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada?